teman-teman jamaah Masjid Syuhada yang berbahagia. Alhamdulillah, sore hari ini meskipun di situasi-situasi repot, mungkin ini hari-hari mepet Idul Fitri yang pikiran kita bercabang-cabang banyak sekali, tentang mudik lah, tentang makanan lah, tentang macam-macam. Alhamdulillah Allah masih membuka hati kita untuk siap belajar. Situasi yang serepot ini Allah masih berkenan mengizinkan kita untuk nambah ilmu belajar. Baik, biar nanti dapat banyak ya. Saya tidak banyak pengantar, meskipun mungkin temanya akan saya geser sedikit. Saya tidak tahu teman-teman tadi ngasih saya tema romantisasi bulan Ramadan. Bingung aku mikir kalau romantisasi itu apa ya. Kalau memang arahnya ke makna-makna romantiknya puasa, ya mari kita pahami bahwa memang romantik itu kan biasanya berhubungan dengan cinta. Nah, hubungannya apa Pak puasa dengan cinta? Mari kita pahami bahwa puasa itu dan perintah puasa itu hakikatnya adalah bagian dari cintanya Allah pada kita. Jadi ketika Allah mewajibkan kita puasa itu sebenarnya manfaat dan guna serta hikmahnya itu tidak untuk kita. Tidak untuk Allah, tapi untuk kita. Jadi ketika Allah menuntut sesuatu, kutiba alaikumusiyam, itu sebenarnya ya gunanya puasa untuk kita. Dan saya tidak perlu menjelaskan hikmah dan gunanya puasa. Sudah hampir 1 bulan ini Bapak Ibu teman-teman sudah diceramai oleh para ustaz. Apa manfaat, apa hikmah, apa gunanya puasa. Kan semuanya mengarah pada kita. Ini mirip dengan dulu waktu kita kecil orang tua kita. Orang tua kita waktu kita kecil itu kan nyuruh kita, ayo sholat, ayo sekolah, ayo bangun pagi-pagi, ayo jangan malas. Itu kan kita yang mendapat perintah ayo itu kan berat rasanya. Malah enak-enak tidur suruh bangun, enak-enak main suruh sekolah. Itu kan seolah-olah orang tua kita kok kejamnya ya orang tua kok nyuruh-nyuruh saya, berat loh ini. Kita kan merasa begitu. Tapi sekarang kita tahu ternyata yang diperintahkan oleh orang tua kita itu manfaatnya untuk kita. Sekarang baru kita sadar. Kenapa sih orang tua kita nyuruh kita? Karena mereka sayang pada kita. Mereka ingin kita jadi lebih baik. Mereka ingin kita jadi manusia berguna. Sama persis ketika Allah mewajibkan kita puasa. Allah itu sangat cinta dengan kita, sangat sayang dengan kita, dan Allah tahu betapa besar manfaatnya puasa itu, maka kita diwajibkanlah puasa. Karena kalau disunahkan saja atau dianjurkan saja, saya yakin sebagian besar kita milih hendak puasa saja, akan kehilangan manfaatnya. Makanya terus karena saking sayangnya Allah pada kita diwajibkan puasa. Baik, itu mungkin kalau mau disambungkan dengan romantisasi puasa. Bagaimana puasa itu berhubungan dengan cinta. Kalau cintanya Allah pada kita itu memang tidak diragukan lagi. Yang perlu dipertanyakan sebenarnya cinta kita pada Allah sudah sebesar apa. Baik, itu untuk nuruti pesannya tema ya. Saya tidak ingin panjang di situ. Tadi terpikir oleh saya, kita ini sudah ada di babak terakhir bulan Ramadan. Insya Allah semuanya juga sudah menjalankan aneka amalan bulan Ramadan.
Maka sekarang saatnya kita evaluasi. Kita muhasabahi diri kita. Boleh Bapak Ibu mulai tanya, sudah dapat apa aku Ramadan tahun ini? Dari sekian banyak ceramah, nasihat, tausiah, untaian hikmah tentang manfaatnya puasa, sudah berapa yang kita peroleh? Nah, ini yang kalau bahasa saya ya saatnya bapak-bapak terakhir ini kita muhasabah. Apa sama saja dengan tahun lalu atau ada peningkatan? Antara sebelum puasa dengan nanti setelah puasa, kira-kira ada yang berubah apa dari diri kita? Ini mulai ya Bapak Ibu, ayo kita tanya. Nanti kita latihan sebentar caranya muhasabah ya. Kebetulan saya ingat model muhasabah dari seorang ulama besar namanya Syekh Imam Haris Al-Muhasibi. Nama beliau saja sudah muhasabah karena beliau memang ahli muhasabah. Panggilannya Syekh Al-Muhasibi. Nanti kita latihan ya caranya memuhasabahi amal dari beliau. Nanti kita sambungkan dengan puasa kita. Karena banyak sekali hadis-hadis yang menyindir kita bahwa nanti akan banyak umat Islam yang puasa tidak dapat apa-apa, hanya lapar dan hausnya saja. Jadi akhir bulan kita tidak dapat apa-apa, hanya dapat berat badan turun karena puasa 1 bulan. Atau jangan-jangan malah berat badan naik karena bulan puasa malah makannya enak-enak terus, malah tidak kenal semuanya manfaatnya. Jadi hadisnya terus kita bantah, tidak kok saya tidak dapat lapar dan dahaga, malah berat badannya naik. Mungkin maksudnya Nabi bukan itu ya hadisnya. Baik ya, ayo kita mulai, kita latihan muhasabah versi Syekh Imam Haris Al-Muhasibi. Pertama, ayo kita tanyakan ke diri kita, apakah kita sudah memberikan yang terbaik, sekuat daya, sekuat tenaga untuk amal kita. Karena insya Allah kalau kita memberikan yang terbaik, disitulah jalan ridhonya Allah. Yang terbaik itu maksudnya sekuat daya, sekuat tenaga. Contohnya gini, saya bisa kok Pak 1 hari 3 juz khatam misalnya. Ini berarti kuat. Dan terus realisasinya berapa? Ya suka-suka saya, kadang 1 juz juga tidak nyampe. Ini berarti belum sekuat daya, sekuat tenaga. Berarti kita masih eman tenaga, eman waktu, belum serius 100%. Saya sanggup kok Pak, setiap malam bulan Ramadan itu selain taraweh juga saya tahajud sebelum siap-siap sahur. Saya mampu, kuat. Apa sudah begitu? Ya enggak Pak, mau ngantuk itu. Nah, ini berarti kita belum memberikan sekuat daya, sekuat tenaga. Jadi ini semacam kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, tapi kita tidak sungguh-sungguh. Wong kita bertamu saja pada orang yang kita hormati, itu kan kita ingin memberi yang terbaik, kado terbaik, hampers terbaik untuk orang-orang yang sangat kita hormati. Harusnya amal baik juga kita berikan yang terbaik, yang kita mampu. Nah, jadi pertanyaannya kemudian, sudahkah kita memberikan yang terbaik? Yang terbaik mungkin di tiap orang beda-beda Bapak Ibu ya, tidak sama. Bagi orang tertentu, amal sangat kecil saja itu sudah terbaik. Mungkin karena tidak kuat, mungkin karena belum biasa, mungkin karena masih mu'alaf, ada banyak alasan. Tapi bagi orang yang lain, amal ini masih tidak ada apa-apanya. Yang penting kesungguhan kita. Makanya kan banyak itu cerita-cerita
amal baik sekecil itu justru membuat Allah ridho dan masuk surga. Kan ada itu sering cerita-cerita seperti itu. Karena memang itu di level dia sudah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar misalnya cerita ada perempuan pekerjaannya PSK, bisa dibayangkan ya PSK itu kayak gimana, bisa masuk surga setelah dia susah payah memberi minum anjing yang kehausan. Dia turun ke sumur dengan sepatunya ngambil air, ngasih minum anjing yang kehausan. Lantaran ini dia bisa masuk surga. Kenapa bisa begitu? Mungkin ketulusan, keikhlasannya membantu makhluknya Allah ini yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dan itu menjatuhkan ridhonya Allah. Maka mari untuk amal ibadah, apalagi ibadah itu kan hakikatnya persembahan kita sebagai hamba kepada Allah. Mari kita berikan yang terbaik yang kita mampu. Ini sudah akhir-akhir sih sebenarnya. Harusnya sejak awal kemarin kita sudah mulai kejar ya. Karena kalau sudah akhir gini biasanya sudah geleng kepala kita. Kemarin rencananya mau khatam 3 kali, sekarang sekali saja mungkin belum nyampe. Sudah mulai banyak seretnya. Tapi ayolah muhasabah ya. Yo anggap saja ini sedang mau bikin rapot kita Ramadan tahun ini. Nah ini saya nggak tahu pelajaran yang pertama ini kita lulus apa enggak tadi ya. Memberikan yang terbaik. Ada cerita lagi tentang yang terbaik ini. Saya ingat ada seorang sufi namanya Syekh Shibli. Ini hubungannya dengan puasa juga ternyata. Syekh Shibli ini punya satu ketika beliau mau naik haji, di tengah jalan dirampok, beliau diculik. Nah, satu ketika dia melihat di sarangnya perampok itu, perampoknya makan-makan, hura-hura. Tapi ada pemimpin perampok ini malah tidak makan apa-apa. Saat ditanya oleh Syekh Shibli, wahai perampok, kamu pemimpinnya kok malah tidak makan apa-apa? Jawabannya perampok apa? Saya puasa. Lah kok aneh kamu ngerampok, biasanya nyegat orang, bunuh orang, ngambil hartanya orang, kok ya puasa? Jawabannya perampoknya apa? Hanya ini yang bisa aku lakukan, yang mampu aku lakukan. Saya juga sebenarnya takut masuk neraka, tapi bisa saya cuma ini. Semoga yang kecil ini bisa mendatangkan ridhonya Allah. Lantaran amal kecil ini semoga turun hidayah. Ternyata benar, tahun berikutnya ketika Syekh Shibli haji lagi, di Mekah beliau bertemu mantan kepala perampok ini. Ternyata keseriusannya berpuasa menumbuhkan ridho dari Allah sehingga turun hidayah, terbuka hatinya, terus bertobat. Nah, jadi ayo ya yang pertama ini kita nilai benar. Yo sebentar lagi puasa wajib kita usai, tapi kan amal-amal baik apa saja kan tidak selesai. Kita masih ada sholat, masih ada zakat, zakat mal atau zakat fitrah, masih ada banyak amal-amal lain. Ayo kita tanya diri kita, sudahkah saya memberikan yang terbaik? Kalau ini lulus, sekarang naik yang kedua. Yang kedua pertanyaannya, muhasabah kita bulan ini tetap masih menurut Syekh Haris Al-Muhasibi ya. Adakah amal baik kita masih tercampur oleh dosa dan kemaksiatan? Nah, ini muhasabah lagi. Di bulan Ramadan ini selain ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, masih tidak sih ada kecampuran maksiat-maksiat, kecampuran dosa-dosa? Ini mungkin kalau ini terjawab, enggak bang, saya hanya puasa saja, enggak kecampur maksiat dan dosa. Itu kalau versinya Imam Ghazali berarti ini puasanya orang khawas. Jadi yang puasa tidak hanya mulutnya, tapi juga batinnya.
tidak hanya mulut dan perutnya. Jadi yang kedua, ayo kita hitung ya, bulan Ramadan ini yang katanya setan-setan dibelenggu, masih sempat tidak kita melakukan dosa dan maksiat? Tidak, bapak saya tidak kemana-mana, saya di rumah saja, di kamar saja sama di masjid. Iya, fisiknya, tapi kan matanya juga googling makhluk ini, juga explore di sini. Jangan-jangan dosanya lewat sini. Oh, saya sudah tidak mengunjing tetangga, Pak. Saya sudah anti, sudah gibah-gibah gosip, tapi ya sekarang komen di medsos. Sama saja. Ayo ya kita cek. Jangan-jangan dari sini juga ada banyak dosa. Karena amal baik kecampur amal buruk, putih kecampur hitam, yang menang apa? Akan jadi putihnya hilang, jadi abu-abu. Kalau hitamnya kuat ya jadi hitam saja. Maka ayo latihan. Jangan sampai kita menghitamkan jiwa kita. Jiwa kita ini wadahnya amal baik. Diri kita itu wadahnya amal baik. Maksiat dan dosa itu mengotori wadahnya. Sesehat dan semurni apapun susu, kalau dituangkan ke gelas yang beracun, yang kotor, akan jadi susu yang kotor, susu yang beracun. Amal baik kita apapun kalau tanpa disertai ikhtiar membersihkan diri, membersihkan jiwa dari kotoran dosa atau maksiat, khawatirnya efeknya justru efek buram atau efek gelap. Kadang-kadang kita tanya, kok itu ada ya Pak, orang sholat tiap hari, puasa, umroh, haji tiap tahun, tapi masih korupsi. Kok masih bisa ngomong nyelekit menyakiti orang? Kemungkinan wadahnya kotor. Bukan salah sholatnya, bukan salah haji umrohnya, tapi wadah tempat dia melakukan amal baik itu kotor. Maka melakukan kejahatan, keburukan enteng saja. Padahal Al-Quran tegas bilang, sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Loh, saya kok masih mudah Pak ya melakukan fahsya wal munkar? Jangan-jangan wadahnya kotor. Nah, ini muhasabah level 2. Apakah puasa kita tidak disertai oleh dosa dan kemaksiatan? Kalau masih ada itunya, apalagi banyak, ya ini nanti yang oleh Rasulullah disebut laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari puasanya selain lapar dan haus. Karena itu tadi masih banyak disertai amalan-amalan yang dosa dan maksiat. Nah, mungkin masih ada yang ngeyel, Pak, apa ada orang yang tidak ada dosanya, tidak ada maksiatnya? Sering kan kita gitu, ada orang kok ini dikandani ngeyel terus. Ya paling tidak kita tidak secara sengaja melakukan dosa. Bahwa kita sebagai manusia kadang-kadang khilaf, begitu sadar ya ayo segera bertobat biar tidak mengotori jiwa. Tapi jangan kita secara sengaja melakukan dosa dan maksiat. Tahu sih itu dosa tapi ditabrak saja. Tidak apa-apa, Allah Maha Pengampun kok. Atau ada yang sembrono, ini dosa kecil kok, nanti wudhu saja rontok semua kok dosanya. Ini namanya sembrono. Nah, semoga tidak ada. Yang rontok itu yang dosa-dosa kita tidak sadar, tidak sengaja, khilaf saja. Lupa, sebenarnya tidak pingin buka yang itu loh di HP, tiba-tiba ada iklan yang begitu. Nah, tapi tetap saya tutup kok misalnya. Ini kan khilaf, tidak sengaja, tidak secara sengaja niat itu. Tidak ingin gosip sih, tiba-tiba ada tamu teman mancing ke situ, kepancing kita ngomong itu. Terus astagfirullah, tadi ngapain? Tidak ngomongin teman, terus segera balik bertobat, masih diterima oleh Allah, masih aman. Tapi kalau secara sengaja ini kan ada sembrononya, ada menyepelekannya. Nah, sumber murkanya Allah itu menyepelekan ini. Makanya
Ada ulama yang bilang tidak ada dosa kecil ma'al istimror, dan tidak ada dosa besar kalau disertai taubat dan penyesalan. Tidak ada dosa kecil kalau diulang-ulang terus. Diulang terus ya jadi besar. Maka jangan disertai amal baik seperti puasa ini dengan dosa dan kemaksiatan. Oke ya. Anggap muhasabah level 2 ini lulus kita. Sekarang pertanyaan ketiga. Kalau ini sudah mulai lebih berat, tapi sebenarnya yang menunjukkan level kita. Yang ketiga kata Syekh Haris Al-Muhasibi begini, apakah amal baik kita termasuk puasa ini masih disertai amalan-amalan yang jenisnya lahwun. Lahwun itu tindakan iseng sia-sia, tidak ada gunanya, menghabiskan waktu saja tanpa ada manfaatnya. Ini namanya lahwun. Memubazirkan waktu, pikiran, tenaga untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak penting. Nah, ini muhasabah ketiga, ini lebih berat nih. Kalau tadi dosa sama maksiat mungkin lebih enteng, kita bisa waspada. Tapi menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, ini bisa merusak kesempurnaan amal baik. Puasa sih, puasa ini kan keutamaan, tapi mulai habis subuh sampai menjelang maghrib di kamar HP-nya terus, nonton drama Korea terus sampai seri sampai terus berseri-seri sampai tamat itu. Mungkin tidak dosa, mungkin nyari hiburan biasa, isinya juga bukan yang maksiat-maksiat, tapi jangan-jangan itu jenis lahwun tadi. Buang waktu terlalu banyak. Jadi ini muhasabah level 3 ya, kita sering begini sebenarnya. Yo tiduran saja, pegang HP saja, nanti baru bangkit kalau sholat zuhur, terus habis sholat zuhur rebah lagi, nanti baru bangkit asar, nanti baru bangun agak serius jam-jam 4. Itu pun karena mikir takjil apa ini ya, perjuangan mau nyari makan untuk takjil. Nah, ini mungkin yang dikritik oleh Syekh Haris Al-Muhasibi, amalan lahwun. Padahal kalau amal-amal lahwun ini banyak kita kurangi, mungkin kita sudah hebat luar biasa. Kalau isi dari waktu kita hal-hal yang bermanfaat. Bayangkan kalau kemarin Nawa itu mumpung ada waktu luang banyak di bulan Ramadan, kok sering ya orang itu baca surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, ya saya hafalkan lah. Sedikit-sedikit siapa tahu bisa 1 bulan ini. Loh itu kan lumayan. Idul Fitri kita dapat bonus hafal surat Yasin, hafal surat Al-Mulk, hafal surat Waqiah. Membahagiakan kita juga. Ya cuma itu tadi, waktu kita terlalu banyak kesedot, terseret untuk hal-hal yang manfaatnya kurang. Apalagi kalau sudah nyekrol HP, sudah kan buka TikTok itu kan tidak pernah setengah jam, mesti scroll lagi. Karena pinternya algoritmanya media sosial itu kan dia tahu selera kita apa. Kemarin kita buka yang komedi-komedi, besok ditawari yang komedi-komedi semua, dan kita seneng itu, terus lagi itu bisa jam-jaman. Kita ngaji setengah jam 1 juz, kita megap-megap, rasanya berat sekali Pak. Tapi pegang HP itu bisa 1 jam 2 jam tidak terasa. Mungkin yang dilihat baik-baik, tapi itu yang disebut lahwun. Lahwun itu tindakan-tindakan yang tidak ada pentingnya, tidak ada perlunya. Yo memang kadangkala tindakan ini ada manfaatnya, mungkin sekedar untuk senang-senang, penggembira biar kita fresh lagi, tapi kan yo tidak terus-terusan. Sekali-sekali. Kita perlu hiburan, tapi kan tidak kemudian isinya hidup itu hiburan terus.
Hiburan itu kan kalau kita sudah lelah, sudah capek, dihibur. Kalau kita sudah penat, sudah agak sakit, baru perlu healing. Nah, sekarang kita tiap hari ingin healing. Lu sudah kerja apa, sudah capek apa, kok minta healing itu? Nah, jangan-jangan nanti healingnya jatuhnya jadi lamun tadi. Ya, ini rumus kedua untuk kita muhasabah. Ini agak berat. Tapi ya kalau bisa kita bisa naik level dahsyat. Karena kalau kita bisa menaklukkan diri di level yang kedua ini berarti ada banyak waktu luang yang kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Pak, kan hidup itu tidak serius terus, ya. Tapi kan juga tidak santai terus. Baik, semoga lulus di titik ini. Sekarang naik satu level lagi kalau bisa ya. Ini biar puasa kita nanti mencapai puncak yang disebut oleh para ulama sebagai puasanya khawasul khawas. Puasa kita muhasabai di level selanjutnya setelah kita bersih dari hal-hal yang sia-sia, tidak ada gunanya. Kata Syekh Haris Al-Muhasibi, saatnya kita ngecek diri kita, ada ndak sih keterikatan atau niat atau motif selain Allah dari kebaikan kita. Nah, ini mungkin jauh lebih berat. Jadi kita itu sering melakukan amal baik, tapi motifnya bukan Allah. Keterikatannya tidak pada Allah, tapi pada kepentingan kita. Mungkin kalau bahasa agamanya kita tidak ikhlas. Jadi kita mau melakukan amal baik apapun jenisnya, asalkan rewardnya jelas. Dan reward itu reward duniawi. Kata Syekh Haris Al-Muhasibi, boleh saja orang punya niat ini, tapi orientasi niat itu harus Allah saja. Boleh itu maksudnya apa? Ya kalau kita puasa, misalnya ada sumu tasihu, puasalah maka engkau akan sehat. Tapi kalau kita puasa, jangan nawa itu puasa biar saya sehat. Niatlah puasa lillahi ta'ala. Ada manfaatnya, ada gunanya, itu efek. Yang efek jangan jadi tujuan, kata Syekh Haris Al-Muhasibi. Nah, kadang-kadang kita efek ini jadi tujuan. Barang siapa misalnya bersedekah sekian akan mendapatkan efek kembalian yang luar biasa. Terus akhirnya kita sedekah sambil niat, saya niat sedekah semoga nanti kembali 700 kali lipatnya. Ini kita sedang dagang dengan Allah. Loh, kalau kita main perhitungan kayak gitu dengan Allah, nanti kalau Allah juga dagang dengan kita berat. Nanti Allah, oke ya, perhitungan ya kamu sama saya. Sekarang nafasmu berapa harganya? Sekarang sehatmu berapa harganya sekarang? Tapi kita selalu gitu sama Allah. Jadi kata Syekh Haris, yo memang wajar kita memahami manfaat, hikmah dan lain sebagainya. Tapi amal baik apapun, mari kita murni lillahi ta'ala. Karena kemanfaatan itu sumbernya juga dari Allah. Hal yang sama kalau Allah meridhoi bisa jadi sangat bermanfaat, kalau tidak ya tidak. Ada cerita menarik dari salah satu kitab, itu cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa ini satu ketika sakit perut. Jadi beliau perutnya melilit, sakit sekali. Tapi Nabi Musa ini kan akrab, seneng ngobrol sama Allah, menyapa, ya Allah, perut saya sakit sekali. Apa ya obatnya? Kata Allah, ambillah daun ini, daun itu, nanti kamu makan sehingga perutmu sembuh. Nah, diikuti oleh Nabi Musa ya karena Allah yang memberi petunjuk, sembuh. Besoknya
Besoknya mungkin jarak berapa minggu, berapa bulan, Nabi Musa sakit lagi perutnya seperti kemarin. Kali ini Nabi Musa tidak tanya-tanya pada Allah, dianggapnya ya kemarin kan sudah diminta ambil daun ini sama daun itu, sudah tak ambil daun ini, daun itu dimakan. Tapi sekarang tidak sembuh. Baru Nabi Musa tanya pada Allah, ya Allah kok tidak sembuh? Saya sudah ikut makan daun yang seperti kemarin engkau perintahkan. Jawabannya Allah apa? Loh, yang bilang yang menyembuhkan itu daunnya siapa? Yang menyembuhkan aku, kata Allah. Ya sama kan, tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke laut, lautnya terbelah. Itu bukan tongkatnya yang hebat, seizin Allahnya. Nabi Musa iseng-iseng main di pantai, saya coba gitu loh, tidak bisa. Bukan akrobat, bukan permainan. Jadi jangan dikira tongkatnya yang hebat. Makanya kalau ada orang, wah ini saatnya saya harus nyari tongkatnya Nabi Musa ini, ya ketemu pun ya tidak akan bisa kalian pakai buat belah laut. Dia bisa belah laut seizin Allah. Kan sekarang banyak orang ngejar cincinnya Nabi Sulaiman, tongkatnya Nabi Musa. Itu khasiatnya di Allah, bukan di barangnya. Kalau Allah tidak mengizinkan ya tidak. Yang bisa diulang-ulang itu kan yang akrobat, yang sulapan. Kalau mujizat ya tidak bisa diulang. Nanti Nabi Muhammad ada mujizat membelah bulan, nanti terus saya tak uji, coba sekarang dibelah kalau bisa. Ya itu namanya iseng. Jadi maka penting ini, ayo ibadah kita apa benar niatnya lillahi ta'ala sudah. Kadang-kadang kita itu pelitnya luar biasa sama Allah. Melakukan kebaikan kalau jelas khasiatnya, jelas manfaatnya dulu baru kita lakukan. Meskipun Allah juga menerima, Allah tahu kok kondisi batin kita. Karena Allah sangat sayang dengan kita. Tapi mbok kita lebih ngerti sedikit, lebih cinta sedikit sama Allah. Allah jangan kita jadikan kambing hitam apa pelampiasan atau pelarian kita dari masalah kita. Mari segala kebaikan yang kita lakukan fokus nawa itu niatnya lillahi ta'ala, bahwa dari yang saya lakukan ini ada hikmah apa, ada manfaat apa, alhamdulillah, rasa syukur hanya pada Allah saja. Ya yuk ya, mungkin masih banyak di antara kita, kadang-kadang saya juga tergoda begitu. Sholat duha biar rezekinya lancar, puasa Senin Kemis biar itu kita sebenarnya rasanya kayak sedang berdagang dengan Allah. Bukan tidak boleh, insya Allah Allah paham kita. Rasulullah itu dijamin ahli surga, tapi beliau sholat malam sampai kakinya bengkak, sampai ditanya oleh istri beliau Sayyidah Aisyah, wahai Rasul, kenapa engkau sengotot itu, sengoyo itu ibadah? Bukankah engkau dijamin ahli surga? Jawabannya Rasulullah apa? Apakah aku tidak gembira kalau menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah diberi aneka kenikmatan, termasuk nikmat dijamin surga. Berarti sekarang tinggal syukurnya. Dilakukan dengan apa? Ibadah sekeras mungkin, sekuat mungkin, yang terbaik. Itu Rasulullah. Kalau kita misalnya tiba-tiba ada yang bilang, wah saya tadi dapat ilham sampean dijamin ahli surga, sudah aman, itu kemungkinan mungkin kita santai-santai. Alhamdulillah surga berarti ya, wah santai sudah. Ibadahnya mungkin banyak merosot sudah. Wong saya sudah jaminan surga, kok mungkin begitu. Tapi Rasulullah tidak. Kenapa kita begitu? Selama ini hubungan kita dengan Allah seperti hubungan orang dagang. Saya memberi apa, maka saya harus dapat apa. Ya itu tadi, semoga Allah juga tidak mengubah cintanya jadi perdagangan. Kalau Allah juga berdagang dengan kita, wah itu sudah habis kita total-totalan kebaikannya Allah pada kita dan kebaikan kita padanya. Padahal itu tidak ada apa-apanya. Kayak mari niat lillahi ta'ala. Toh niat apapun kan redaksinya selalu kita diminta lillahi ta'ala.
Sholat duha yang untuk dapat rezeki itu pun ya lillahi ta'ala. Puasa Senin Kemis yang untuk dapat kenikmatan ini, kenikmatan itu di akhirat juga lillahi ta'ala, untuk Allah saja. Nanti balasannya insya Allah kalau sudah dapat ridhonya Allah akan diberi mungkin jauh lebih besar daripada yang dijanjikan dan dikatakan. Maka ayo tidak berhitungan dengan Allah. Saya pernah ada teman itu, satu ketika beliau baca kitab, oh ternyata pahalanya sholat tahiyatul masjid itu sama dengan pahala membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya dia tiap kali masuk masjid, ngapain capek-capek sholat tahiyatul masjid, cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sudah. Ternyata membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Alah kalau gitu ngapain capek-capek ngaji mulai juz 1 sampai juz 30, toh pahalanya sama dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Nah, kita terus tiap kali diajak ngaji cukup Al-Ikhlas saja 3 kali, sama kayak khatam. Ini kita sedang bertengkar dengan Allah, sedang perhitungan untung rugi. Ya, nah ini level 4-nya muhasabah. Ini mungkin agak berat, tapi ayo ya, kita memang selama ini Allah tahu kondisi mental kita selalu banyak pamrihnya. Maka kalau kita bisa menaklukkan ini, berarti kata Syekh Haris Al-Muhasibi, puasa kita mendekati puasa khawasul khawas, puasa yang sangat istimewa. Baik, masih ada naik satu level lagi. Ini sudah berat Pak, sampai di situ masih ada lagi, masih ada. Setelah kita bisa mengorientasikan diri pada Allah saja, ini kan keberhasilan yang luar biasa, kita nyampe level 4. Terus coba tanyakan begini, kalau Bapak Ibu sudah nyampe level ini, coba tanya pada dirinya sendiri, keberhasilan yang luar biasa ini hakikatnya karena aku atau karena Allah? Nah, jadi kenapa? Karena kalau jawabannya ternyata ya enggak Pak, saya memang hebat Pak, bisa nyampe level ini. Oh, ya berarti di situ mulai muncul penyakitnya. Namanya rasa sombong, rasa bisa. Padahal apa sih yang kita bisa kalau Allah tidak meridhoi, tidak mengizinkan? Nah, ini godaannya orang pinter, godaannya orang sukses, godaannya orang level makomnya tinggi. Yaitu merasa aku bisa, merasa aku ngerti, merasa aku lebih dari yang lain, betapa hebatnya aku. Alhamdulillah ternyata aku bisa tidak melakukan dosa dan maksiat di bulan puasa. Terus merasa bahwa yang bisa itu aku, tanpa izinnya Allah. Nah, ini masalah sudah. Harusnya kita ada di makom yang tinggi, tapi begitu kepleset di sini, kita jatuhnya banyak. Kenapa? Karena orang sombong itu kalau di bahasanya ilmu akhlak itu sejenis syirik khafi. Kita menyekutukan Allah dengan diri kita, tapi tidak kelihatan. Ya mulut kita memang bilang alhamdulillah, tapi rasa kita membunyikan bahwa ini prestasi saya, keberhasilan saya, hasil jerih payah saya. Kita lupa bahwa keinginan, tenaga, dan lain sebagainya itu sumbernya Allah saja. Tidak ada yang lain. Berarti yang berhak memperoleh balas jasa, yang berhak diterima kasihi, satu-satunya hanya Allah saja. Kalau ada orang puji kita, wah hebat ya sampean bisa sampai di makom itu. Ah ya kalau Allah tidak mengizinkan, apa saya bisa?
Kalau tanpa ridhonya Allah, apa saya mungkin sampai di titik ini? Nah, ini menurut saya penting kesadaran ini. Jadi tadi kita sudah berjerih payah berupaya sampai level 4 kita muhasabah. Begitu nyampe sini terus ditanya, itu kehebatanmu atau karena ridho Allah, pertolongan Allah? Nah, itu kita kepeleset kalau bilang, ya saya belajar kok, saya ikhtiar sekuat tenaga kok. Berarti ada sombongnya di situ. Ada cerita menarik seorang sufi perempuan. Beliau ini jadi banyak rujukannya orang alim pada zamannya. Satu ketika ada yang tanya pada beliau begini, wahai, namanya Robi'ah al-Adawiyah. Wahai Robi'ah, nah, temannya tanya, berarti kata temannya ini, kalau kita bertobat, Allah akan mengampuni kita. Jawabannya Robi'ah apa? Ini agak mikir ya jawabannya. Nggak, kalimatmu terbalik. Kalau Allah mengampunimu, maka kamu akan bertobat. Jadi kalau Allah sudah ridho pada kita, mengampuni kita, maka hati kita akan dibuka oleh Allah, terus kita sadar dan kita tobat. Tobat pasti diterima oleh Allah. Jadi kalau pakai rumusnya Robiah ini, sebenarnya kalau kita tergerak untuk bertobat, Allah sebenarnya sudah mengampuni kita dulu. Kenapa? Yang menggerakkan hati kita untuk bertobat juga Allah. Maka ayo bersyukur kita oleh Allah masih diberi hidayah sadar bertobat. Berarti Allah masih sayang dengan kita. Jangan merasa, ya Allah ternyata saya ini hebat ya, saya sadar loh untuk tobat misalnya. Loh, yang buka hati kita untuk tobat siapa lagi kalau bukan Allah? Jadi kalau Allah mengampuni kita, maka kita akan bertobat. Jadi kalau kita tobat itu sudah jaminan diterima oleh Allah. Yang paling penting itu tergeraknya hati untuk tobat. Dan itu juga sebenarnya adil dan anugerahnya Allah. Nah, jadi ini rumus ke-5, level orang yang untuk memuhasabai amal baik. Amal baik itu kalau sukses membuahkan hasil, alhamdulillah. Kembalikan jasanya semuanya pada Allah. Saya Pak, sejak rajin sholat duha, rezeki saya malah lancar Pak. Alhamdulillah. Bukan kamu yang rajin terus dianugerahi Allah, tapi Allah yang membuka hatimu sehingga mau sholat duha, dan Allah juga yang buka rezekimu. Jadi semuanya skenario dan pertolongannya Allah. Oke, baik. Nah, ini mungkin sudah berat, tapi masih ada satu lagi level puncaknya muhasabah. Kalau ini berat, ini kalau kata Imam Ghazali, yang bisa masuk ke level ini hanya orang-orang yang titelnya arifin dan siddiqin. Orang yang sampai level kearifan puncak dan juga kebenaran puncak kedekatan dengan Allah. Di level keempat ini, segala ihwal materi, mental, dan lain sebagainya lenyap. Orientasi hidup kita satu-satunya hanya Allah saja. Kalau sebelumnya kan masih ada aku yang berikhtiar, aku yang bertobat, aku yang ini. Kalau sekarang sudah yang ada di pikiran hanya Allah saja. Yang menggerakkan kita, yang apapun yang kita lakukan Allah saja. Jadi ini yang kalau orang-orang arif yang disebut puasa khawasul khawas, itu kalau ada amal baik tapi melupakan Allah dalam menjalankannya, itu mereka anggap amal itu batal. Orientasi mereka hanya Allah. Mukhlisina lahuddin hunafa. Ikhlas hanya untuk Allah saja semurni-murninya.
Orang di level ini melihat apapun, menjalani apapun, hanya Allah saja. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah, baik itu berdiri, baik itu duduk, baik itu berbaring. Kalau berjalan kakinya Allah, kalau bergerak tangannya Allah, kalau bicara mulutnya Allah. Semuanya dalam tanda petik. Kakinya Allah itu yang berjalan, bergerak, berkata, hanya yang dia tahu itu diridhoi oleh Allah. Mau melakukan apapun, satu-satunya pertimbangan adalah Allah saja. Seperti apa Pak orang seperti itu? Saya kasih contoh sederhana ya. Bapak Ibu atau teman-teman mungkin ada yang pernah jatuh cinta. Semoga ada. Yang belum pernah, tidak apa-apa, dibayangkan saja. Yang masih muda-muda. Ketika kita jatuh cinta, saat itu kan keseharian kita, bahkan hampir 24 jam, isinya kan yang kita cintai saja. Bangun tidur, ingat yang dicintai. Sampai mau tidur, ingat yang dicintai. Jalan-jalan, ingat yang dicintai. Jalan-jalan di mall, lihat baju warna-warni, teringat, wah, yang saya cintai suka warna kayak gini. Nanti masuk restoran, yang saya cintai senangnya makan lauk ini loh. Yang ada di pikirannya yang dicintai saja. Bahkan tidak terlalu memikirkan dirinya. Yang difikirkan hanya yang dicintai saja. Sehari-hari yang banyak bermain di pikirannya yang dicintai saja. Ini orang jatuh cinta. Nah, Arifin Siddiqin yang ada di level pertama tadi juga begitu. Sibuknya hanya tentang Allah dan dengan Allah saja. Bahkan setiap kali disebut namanya, ayatnya, wa idza tuliyat ayatu zadatuhum imana. Batinnya bergetar. Setiap dengar nama Allah saja batinnya bergetar. Kenapa? Ada rasa cinta. Dulu Bapak Ibu waktu jatuh cinta kan juga begitu. Kalau disebut namanya, bahkan lihat sandalnya di depan masjid situ, itu batinnya bergetar. Wah, ada sandalnya, berarti dia di dalam. Deg-degan sudah kita. Ini orang cinta. Loh, orang yang mencintai Allah, melihat makhluknya Allah dimanapun, tergetar hatinya. Kenapa? Teringat Allah yang menciptakannya. Jadi melihat apapun, mengalami apapun, selalu kemudian orientasinya ke Allah yang dia cintai. Jadi akhirnya hidupnya ya hidup yang coraknya Allah. Ini yang kalau dalam agama disebut puncaknya ikhlas. Orang bisa ikhlas itu kalau kualitas hubungannya dengan Allah kualitas cinta. Jadi apapun yang dia lakukan, pertanyaan pertama yang dia ajukan, ini diridhoi Allah. Ini kira-kira sesuai yang diinginkan Allah. Jadi Allah jadi pertimbangan pertama dan juga terakhir. Tidak ada lagi pamrih-pamrih keakuan seperti di level-level sebelumnya. Meskipun ya tentu saja untuk mencapai level khawasul khawas ini perlu perjuangan. Itulah mengapa sore hari ini temanya muhasabah. Semoga puasa tahun ini ada naik kelasnya dibandingkan tahun lalu. Mungkin kalau tahun lalu pertanyaan pertama tidak terjawab, tapi tahun ini pertanyaan pertama terjawab positif. Siapa tahu nanti di puasa yang keberapa kita bisa sampai ke level pertanyaan terakhir untuk muhasabah. Baik, itu materi untuk sore hari ini. Mohon maaf agak panjang. Biasanya ada tanya jawab, Mas? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Saya tadi membayangkan ada tanya jawab, ternyata tidak ada dan memang waktunya pas. Mau saya potong tengah-tengah, khawatirnya nanti ilmunya setengah. Lebih berbahaya daripada tidak ngerti sama sekali. Jadi saya tuntaskan saja level-level cara kita memuhasabahi amal. Baik Bapak Ibu, teman-teman, saya kira itu yang saya sampaikan sore hari ini. Semoga sedikit-sedikit ada manfaatnya buat kita. Dan teknis muhasabah tadi silahkan dipakai untuk amal ibadah apapun,
baik yang puasa maupun jenis yang di luar puasa. Karena pertanyaan-pertanyaan tadi relevan untuk semua amal kebaikan dan saat kita menjalankan perintah agama. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan ini sehingga memberikan hidayah dan rahmatnya pada kita. Saya akhiri sekian. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.